Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya Purnomo Sidi dari SMK Negeri 1 Sukoharjo yang akan bertindak sebagai observer. Saya Keti Usteti dari SMP Negeri 1 Sukoharjo akan berperan sebagai coach. Saya Kristanti dari SD Negeri Kadipaten. Saya akan berperan menjadi coach. Baik, selamat pagi Bu Keti, Bu Kris, apa kabar? Selamat pagi Pak Pur. Pur. Kabar baik. Bagaimana dengan Pak Pur? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Baik Yeay. Bu, kita sudah sepakat ya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching, praktek coaching. Nanti saya bertindak sebagai observer, Bu Kety bertindak sebagai coach, dan Bu Kris bertindak sebagai coachingnya. Sebelum melaksanakan coaching, mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya kepada Bu Kety selaku coachnya. Jadi nanti saya sebelum memberikan kesempatan pada Bu Kety dan Bu Kris untuk melaksanakan coaching, saya menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya sampaikan. Jadi nanti selama panjenengan berdua praktek coaching, saya akan observasi terkait dengan apakah alur teotanya sudah tampak atau belum, kemudian prinsip-prinsip coachingnya sudah terlaksana belum, kemudian terkait dengan kompetensinya apakah sudah present, apakah sudah kehadiran penuh ya, present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobotnya. Jadi 3 hal kompetensi ini yang nanti akan saya observasi ketika Bu Kety dan Bu Kris melaksanakan coaching. Begitu nggih Bu Kety nggih? Ya, Oke. nggih Pak. Baik Bu Kety, pertanyaan saya sebelum coachingnya dimulai, saya menanyakan untuk praktek coaching kali ini rencana Bu Kety kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan Bu? Nggih, rencana saya akan mengembangkan kompetensi coaching untuk mendengarkan dengan rasa. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Apakah saya bisa mendengarkan dengan seksama ya informasi dari coach? Ya. Kemudian apakah saya bisa merespon percakapan dari coach dengan presence atau hadir secara utuh dalam coaching ini? Dan saya akan meningkatkan kompetensi dalam memastikan pemahaman saya sama dengan pemahaman coach, serta saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, nggih, baik. Berarti komplit ya Bu, ini terkait dengan kompetensinya yang Ya. akan ditingkatkan, tiga-tiganya akan masuk. Lebih ditekankan pada bagaimana bisa mendengarkan dengan rasa. Begitu nggih Bu Kety nggih? Iya. Baik. Iya. Harapannya Bu Kety nanti setelah melaksanakan observasi apa ini Bu? Lebih spesifiknya Bu. Saya akan meningkatkan kompetensi diri saya untuk itu Pak, mendengarkan dengan aktif. Oke. Berarti untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif yang akan ditekankan nggih. Baik. Iya. Bu Kety dan Bu Kris, saya kira mungkin pertanyaan awal cukup nggih. Selanjutnya monggo Bu Kety dan Bu Kris bisa melaksanakan coachingnya, dan mohon izin saya untuk bisa membersamai, saya mengobservasi nggih keterlaksanaan coaching ini sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Monggo waktu sepenuhnya saya berikan pada Bu Kris dan Bu Kety. Terima kasih Pak Pur. Oke. Oke. Siap ya, Chris? Siap Bu Kety. Oke. Selamat pagi Bu Kristanti, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Kety, kabar baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini?
Alhamdulillah, kabar baik juga, Bu. Oke, Bu, kita mengobrol tidak akan lama ya, sekitar 20 menit saja. Kira Nggih, apa yang Bu. akan kita bicarakan saat ini, Bu? Oh, nggih. Begini Bu Keti, di sekolah saya kan ada kegiatan pembiasaan literasi yang dilaksanakan seminggu 2 kali. Namun, saya merasa pelaksanaannya belum bisa maksimal, Bu. Hmm, mengapa Ibu bisa berkata demikian? Apa yang menyebabkan pelaksanaannya tidak maksimal? Saya merasa Bapak Ibu guru di sekolah saya belum konsisten dalam mendampingi kegiatan literasi tersebut. Hal ini terlihat saat kegiatan literasi berlangsung, tidak semua guru berada di kelas untuk mendampingi para siswa. Tentu saja kan tanpa didampingi guru, kegiatan tidak akan terpantau dengan baik. Apakah siswa itu melaksanakan literasinya atau tidak? Begitu Bu Kety. Oh, berarti menurut Bu Kris, rekan-rekan Ibu itu belum maksimal dalam kegiatan literasi itu, ya. Lantas apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini, Bu Kris? Nah, iya Bu. Saya ingin sekali rekan-rekan guru di sekolah saya ini memiliki keterlibatan dan tanggung jawab untuk ikut andil dalam mensukseskan program literasi ini, Bu. Agar di sekolah anak-anak benar-benar mengikuti literasi dengan baik dan akhirnya nantinya berdampak positif pada pembelajaran, Bu. Oh ya, kalau menurut Bu Kristanti sendiri, apa kriteria yang menjadi indikator bahwa kegiatan literasi yang menjadi pembiasaan di sekolah Ibu itu berjalan dengan baik? Apa kriterianya, Bu? Oh iya, Bu. Kriteria literasi di sekolah berjalan dengan baik, menurut saya kegiatan literasi itu akan berjalan baik jika murid benar-benar memang melakukan kegiatan literasi sesuai jadwalnya, Bu. Indikator lainnya, siswa juga mampu menulis sinopsis atau rangkuman dari apa yang telah dibacanya. Karena waktu yang tersedia tidak lama, Bu, hanya 15 menit, jadi siswa tidak perlu membaca dengan jumlah halaman yang banyak. Cukup 1 atau 2 halaman saja yang dibaca. Kemudian anak-anak menulis sinopsis di buku khusus literasi, begitu Bu. Ya. Lantas selama ini ya menurut Bu Kris bagaimana pelaksanaan literasi yang sudah berjalan di sekolahnya Bu Kris seperti apa? Di sekolah saya ada beberapa kelas yang saya rasa sendiri sudah berjalan dengan baik, Bu. Namun, masih ada juga kelas yang belum melaksanakan literasi dengan baik, Bu. Bu Kris bisa mengetahui apa sebabnya beberapa kelas itu kegiatan literasinya tidak berjalan dengan baik. Ya, tentu saja peran guru sangat diperlukan dalam menanamkan kebiasaan literasi itu. Tidak sulit sebenarnya, Bu. Guru mendampingi siswa kegiatan literasi dan meminta siswa menulis sinopsis dari apa yang dibacanya. Namun hal sederhana itu belum bisa dilaksanakan oleh beberapa guru di sekolah saya, Bu. Hmm, begitu. Apakah Bu Kristanti itu mengetahui apa sebab guru tersebut tidak bisa mendampingi kegiatan literasi di kelas Ibu? Ya, ketika saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa guru pada saat jam istirahat, saya mendapatkan informasi bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara membimbing anak untuk membuat sinopsis bacaan, Bu. Selain itu, ada juga guru yang berpendapat bahwa kegiatan literasi menjadi beban tersendiri bagi mereka karena mereka merasa mendapat tambahan jam mengajar 15 menit, Bu. Oh, oh begitu ya. Iya. Ya. Menurut Ibu,
Kira-kira tingkat partisipasi guru di sekolah Bu Kris dalam kegiatan literasi ini, apabila ada rentang nilai 1 sampai 10, tingkat partisipasi teman-teman ada di angka berapa? Menurut saya tingkat partisipasi mereka baru pada angka 5 atau 6 atau 7 itu, Bu. Sekitar 5, 6, 7 itu. Oh ya. Seperti apa itu keterlibatan guru yang berada di angka 5, angka 6 atau 7 itu seperti apa? Ya, karena ada guru yang tidak mau masuk kelas saat anak-anak sedang literasi, Bu. Karena menunggu kegiatan tersebut selesai baru masuk kelas. Ini yang kategori tingkat partisipasi 5, Bu. Ada guru yang sudah masuk kelas saat jam literasi sudah berlalu 10 menit. Jadi ketika masuk kelas langsung memulai pembelajaran. Ini yang masuk ke kategori 6. Dan ada juga guru yang masuk tepat waktu masuk kelas saat jam literasi. Namun tidak mempedulikan apakah anak membuat sinopsis bacaan atau tidak. Ini yang kategori partisipasi di angka 7, Bu Kety. Oh, begitu ya. Target Ibu sendiri ingin membantu rekan-rekan guru untuk mencapai angka berapa untuk tingkat partisipasi di kegiatan literasi? Saya ingin meningkatkan partisipasi guru setidaknya ada di angka 7 atau 8 begitu, Bu. Ya angka 7 atau 8. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru mencapai angka tersebut? Saya akan mencoba melakukan refleksi bersama mengenai kegiatan literasi tersebut kepada rekan guru lainnya dan akan berbagi praktek baik yang saya lakukan untuk mengefektifkan kegiatan literasi tersebut agar bisa berdampak positif bagi murid, Bu. Ya. Boleh disampaikan Bu Kres seperti apa praktik baik yang akan Ibu sampaikan kepada teman-teman? Oh, nggih, Bu. Ketika saya menemukan cara jitu agar murid mau membaca dan membuat sinopsis dengan hanya membubuhkan tanda tangan saya di buku catatan sinopsis murid. Sederhana, namun rupanya memiliki dampak yang signifikan. Praktik baik lain yaitu saya memberikan contoh cara menulis sinopsis yang tepat sejak awal literasi itu dilaksanakan. Sehingga ketika murid membuat sinopsis tidak sesuai kaidah atau aturan yang saya akan memberikan catatan atau coretan-coretan di buku sinopsis murid yang menandakan bahwa bagian yang dicoret tersebut belum tepat penulisannya, Bu. Dengan demikian, murid merasa bahwa guru memberikan perhatian lebih kepada kegiatan literasi tersebut. Begitu ya. Lantas berbagi praktik baiknya Bu Kris saat kegiatan literasi itu mau dilakukan secara individu atau bersama-sama? Mungkin untuk pertama kali ya, saya akan melakukan bersama-sama di kegiatan refleksi setiap hari Sabtu. Jika masih ada guru yang mengalami kesulitan, saya akan membantunya secara individu, Bu. Hmm. Apakah Bu Kris akan melaksanakannya sendirian atau mungkin ada guru lain yang akan membantu Bu Kris, yang akan Bu Kris libatkan? Dalam pelaksanaannya, saya akan meminta bantuan teman saya yang sudah melaksanakan literasi dengan baik dan juga memiliki dampak positif bagi murid. Oh iya, ya. Jadi Ibu akan dibantu oleh teman Bu Kris begitu ya Bu. Yes. Setelah pertemuan ini ya, setelah pertemuan coaching ini nanti, apa yang akan Bu Kris lakukan? Pada kegiatan refleksi minggu ini, saya akan mulai menyampaikan refleksi bersama mengenai keberhasilan kegiatan pembiasaan literasi di sekolah kami kepada rekan-rekan saya, Bu. Baik. Semoga rencana Bu Kris berjalan dengan baik dan membawa hasil sesuai yang diinginkan ya Bu Kris. Amin. Terima kasih Bu Kety. Terima kasih juga atas waktunya nggih Bu. Sekarang saya sudah ada harapan baru untuk mengupayakan apa yang terbaik di kegiatan literasi di sekolah saya.
Iya, sama-sama Bu Kris. Kita akhiri percakapan pagi ini ya Bu Kris. Oke. Selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi Bu Keti, terima kasih. Nah, Oke, terima kasih Bu Kris dan Bu Kathy ya yang sudah melaksanakan coachingnya hari ini. Eh, Mohon maaf, saya bisa lebih fokus ke Bu Kathy ya selaku coachnya Iya, ya. iya. Oke. Monggo, monggo. Oke, Bu Kathy, bagaimana Bu Kathy rasanya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Kris? deg-degan ini Pak Pur. Kayaknya pengen segera berakhir. Nanti penilaiannya Pak Pur seperti apa ya? Iya, 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 iya. Oke, Bu Kathy, kalau menurut Bu Kathy sendiri setelah tadi melaksanakan coaching coach Bu Kris tadi terkait dengan indikator yang tadi sudah direncanakan, Bu Kathy bagaimana Bu? Refleksinya Bu Kathy sendiri Bu? Dalam praktek coaching tadi, saya sudah berusaha Pak Pur untuk mendengarkan dengan rasa dari proses coaching tadi. Ya, saya juga bisa menemukan kata kunci dari coaching ya tentang kegiatan literasi yang membutuhkan peran dari semua guru agar bisa berhasil dengan baik. Itu saya rasa itu menjadi kata kuncinya karena tadi diulang-ulang terus. Namun di akhir percakapan tadi saya sepertinya lupa Pak Pur untuk merangkum informasi dari Koci untuk memastikan pemahaman kita itu sama begitu Pak Pur. Oh iya, 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 iya. Oke, jadi sebenarnya alurnya sudah masuk ya, mulai dari tujuan ada dan sebagainya, tapi yang di akhirnya ya Iya, Bu Kathy yang iya, harusnya kesimpulan dari coachingnya itu yang belum iya, digali begitu ya Bu Kathy ya. iya. Baik, baik. Berarti kalau menurut Bu Kathy, kalau misalnya nih dari yang sudah dilaksanakan tadi, kita kasih skor 1 sampai 10 gitu, bagaimana Bu refleksinya Bu Kathy terkait dengan coaching yang hari ini sudah dilaksanakan? Bu Kathy Hmm, indikatornya sampai di nomor berapa atau skor berapa Bu? mungkin ada sekitar di 70 mungkin ya Pak. 70 ya, nggak kurang ya Bu ya? Iya, iya, Nggih, nggih, nggih. Baik Bu Kathy, terima kasih ya atas refleksinya. Dan saya izin ya Bu untuk menyampaikan hasil iya. catatan saya, nggih. Refleksinya Ya atas silahkan Pak. catatan saya. Jadi kalau saya melihat tadi alurnya sudah berjalan ya Bu ya. Alur ceritanya sudah berjalan, tujuannya, kemudian identifikasinya sudah tergali, rencana aksinya, kemudian sampai di tanggung jawabnya tadi juga sudah disampaikan. Kemudian saya lihat tadi Bu Kathy juga sudah mencoba untuk present ya dengan rasa tadi, fokus tampaknya saya lihat bersama Bu Kris tidak ada hal lain yang dikerjakan, pandangan, senyuman dan sebagainya itu apa namanya mengkalibrasi apa yang disampaikan Bu Kris sehingga tampaknya sudah klik gitu apa yang disampaikan Bu Kris itu benar-benar disimak oleh Bu Kathy. Mungkin tadi yang di pas akhir saja Bu ya yang coachingnya belum diberikan Iya kesempatan Pak. tadi ya Bu untuk menyampaikan kesimpulan Iya. dari apa yang sudah di coaching hari ini. Eh, Pertanyaan satu lagi boleh nggih Bu Kathy nggih sebelum kita akhiri Boleh, semoga Pak. pasca observasi kita ini. Nah, setelah tadi melaksanakan coaching tadi, selain kompetensi yang sudah Bu Kathy harapkan hari ini muncul atau yang dikembangkan, mungkin masih ada kompetensi lain Bu yang ingin dilakukan Bu, yang ingin ditingkatkan lagi dari Bu Kathy. Mungkin kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak karena eh, kita kan pertanyaannya kan tidak terstruktur jadi kita benar-benar harus menyimak percakapan dengan coach kira-kira pertanyaan pertanyaan lanjutannya itu nanti apa lah itu saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot karena memang itu mungkin butuh banyak berlatih ya Pak.
benar Bu nggih. Ya, jadi memang ya itu salah satu yang memang kunci yang harus kita apa namanya miliki ya untuk biar kita itu bisa Iya, meniru idenya si coach kita. Ya memang latihan penting iya sekali. Pak. Jam terbangnya harus ditingkatkan ya Bu. Iya, Oke. Oke, baik, terima kasih iya. ya Bu Kety, Bu Kris juga. Ini kita sudah melaksanakan Iya. praktek coaching hari ini. Ya, semoga kita semuanya semakin terlatih untuk melaksanakan coaching sehingga kita Amin. bisa lebih Amin. banyak membantu baik murid kita maupun teman sejawat kita ya dengan keterampilan coaching yang kita miliki ini. Oke, kita Iya. akhiri Terima untuk kasih. oke, Bu, sama-sama kita akhiri untuk diskusi dan coaching kita, observasi kita hari ini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Terima kasih sekali Alhamdulillah. lagi Bu Kety, Bu Grace, nggih. Selamat pagi, sampai Iya. ketemu lagi. Selamat pagi. Iya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kety, Bu Grace. Pagi. Bagaimana kabarnya ini Pak Purnomo dan Bu Kristanti pagi ini? Alhamdulillah, senyum dan Sehat Bu. bahagia. Bahagia. Senyum dan bahagia. Iya Bu, Maaf ini alhamdulillah. saya suaranya Iya. agak serak ini Bu. Iya, ini sepertinya kondisi lagi kurang sehat ya Bu Kris. Masuk angin jadi Oke, suaranya serak ini. mau masuk angin. Tapi jelas ya Bu suara saya. Semoga nanti segera sehat. Amin. Nggih, jelas Bu. Nggih. Ya, ini. Semoga segera sehat Bu Kris nanti ya. Amin. Amin. Baik, tadi kita sudah membuat janji ya untuk melakukan kegiatan coaching ya. Nanti pada kegiatan pagi ini eh, saya akan berperan sebagai supervisor atau observer ya. Saya Kety Usteti dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Berikutnya, Saya Purnomo Siti dari SMK Negeri 1 Sukoharjo akan bertindak sebagai coach. Saya Kristanti dari SD Negeri Kadipaten, saya sebagai koci. oke ya. Baik, berarti Pak Purnomo nanti jadi coach, Bu Kristanti jadi coach. Saya ingin mengajukan pertanyaan dulu nggih sama Pak Purnomo sebelum kegiatan coaching dimulai. Monggo Bu. Ye, ye Bu, monggo. Hmm, Pak Purnomo, apa yang akan Pak Purnomo kembangkan dari kegiatan coaching pada pertemuan pagi hari ini, Pak Purnomo? Ya Bu, saya pada kesempatan kali ini ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif Bu. Ya, jadi saya Untuk merasa mendengarkan secara iya aktif. Bu, saya merasa ini yang harus harus paling ditingkatkan. Biasanya kalau ngobrol, kalau diskusi itu pengennya itu nimpali aja, memotong pembicaraan karena mungkin barangkali ide dari teman yang atau lawan bicara saya anggap nggak seide, nggak sejalan. Nah, barangkali mungkin mumpung mumpung ingat, mumpung terpikirkan, terus pengennya Iya. itu belum selesai, terus pengen nyampaikan saja itu apa yang menjadi Begitu. gagasan Iya. saya. Lantas indikator yang bagaimana yang Pak Pur inginkan pada proses coaching pada kali ini? Ya, saya ingin pertama bisa menyimak menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci. Dari situ saya bisa menyerap apa yang menjadi ide gagasannya. Harapannya setelah itu saya bisa memberikan feedback ya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi atau menggali ide gagasan dari si Koci untuk memaksimalkan potensinya atau si Koci ini bisa mencarilah solusi dari permasalahannya berdasarkan ide-idenya sendiri. Itu Bu yang saya ingin lakukan hari ini. Oh ya, begitu. Kemudian harapan Bapak sendiri dari hasil observasi ini nanti apa Pak Pur? Ya, harapannya saya terlatih ya, semakin terampil untuk bisa
terutama tadi ya mendengarkan secara aktif tadi, uh, tapi tetap yang lainnya juga akan saya coba kembangkan, mulai dari kehadiran penuh presentnya, karena ini kan berkaitan ya antara present dan kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif, ini kan berkaitan. Kalau kemudian dengan mendengarkan aktif saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi yang saya ingin benar-benar tekankan di sini adalah melatih diri saya sendiri bagaimana bisa mendengarkan koji secara aktif sehingga saya bisa merespon sesuai dengan kebutuhan yang tepat, begitu Bu. Oh ya, oke. Jadi kesadaran kehadiran penuh dengan dan mendengarkan aktif begitu ya Pak Pur yang Ya, ingin dikembangkan ya. ya betul betul. Oke. Baik Pak Pur, pada pagi hari ini kita sudah bisa memulai kegiatan coachingnya ya. Oh baik Bu, ya. Ya, Pak Purnomo sebagai coach, Bu Kris sebagai coach, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Pur dan Bu Kris untuk melakukan coaching. Saya di sini sebagai observer akan melihat kegiatan yang Pak Pur dan Bu Kris lakukan. Kami persilahkan waktunya Pak Pur. Ya, terima kasih Bu Kety. Bu Kris. Selamat pagi Bu Kris. Apa kabar Bu Kris? Selamat pagi Pak Pur, kabar baik. Bagaimana dengan kabar Pak Pur hari ini? Ya alhamdulillah baik juga Bu, alhamdulillah. Bu Yes. Kris, kemarin kabarnya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya. Iya Pak Pur, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Pur sebentar. Oke Bu, baik Bu. Kita mau ngobrol apa nih rencananya Bu Kris? Bu Kris mau ngobrolin apa nih? Ya nih Pak, saya mau ngobrol tentang kelompok kewirausahaan Pak di tempat saya. Oh, jadi Bu Kris mau menceritakan tentang kelompok kewirausahaan di tempatnya Bu Kris. Ya, ada cerita apa nih Bu Kris? Apa yang mau diceritakan tentang kewirausahaan di tempat Bu Kris? Iya Pak, jadi begini, di tempat saya itu kan ada namanya kelompok kewirausahaan atau biasanya disebut inkubator bisnis. Itu ya kelompok anak-anak yang bergabung di dalamnya yang ingin menjadi wirausaha begitu setelah lulus. Jadi bahwa inkubator bisnis ini di bawah binaan guru kewirausahaan. Ini kelompok kewirausahaan ini kan baru berjalan mulai semester ini Pak. Tapi yang saya lihat kok malah jumlah pesertanya itu menurun gitu Pak. Selain itu kegiatannya juga tidak terlalu variatif gitu ya Pak. Oh iya iya. Ya, jadi Bu Kris ini menangkap di kelompok kewirausahaan ini permasalahannya minat siswa semakin menurun ya Bu, dan kegiatannya kurang variatif Iya gitu Pak. ya Bu ya. Kalau menurut Bu Kris seharusnya kegiatan kewirausahaan ini seperti apa Bu? Kelompok kewirausahaan ini Bu? Ya, jadi kan seharusnya kelompok kewirausahaan ini harus dibekali dengan berbagai pengetahuan keterampilan bagaimana mengelola usaha, Pak. Jadi di kewirausahaan ini anak-anak harapannya ya mereka terampil memiliki kemandirian dan juga keberanian untuk memulai usaha dan juga menawarkan hasil produk usahanya, Pak. Oh ya, jadi anak-anak memiliki keterampilan untuk berwirausaha gitu Bu nggih, yang paling pokok Bu nggih. Terus selama ini yang sudah dilaksanakan baik di Bu Kris ataupun anak-anak apa Bu untuk kegiatan kewirausahaan yang sudah berjalan ini Bu? Ya, ya kan kalau di sekolah itu ada toko sekolah, ada kantin dan toko ATK. Jadi salah satu kegiatan kewirausahaan anak ini mereka mengelola toko ini bersama dengan penjaga toko, Pak. Ya mulai mendisplay barang, kemudian mencatat keuangan, juga membantu untuk menyusun laporan keuangan. Kadang-kadang mereka juga membuat produk di ada pewirausaha, kemudian hasilnya dijual di kantin sekolah ini, Pak. Oh begitu. Yeah. Kalau menurut Bu Kris berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, kenapa ada minat anak yang menurun ya Bu ya? Anak itu kenapa minatnya menurun? Kenapa ada beberapa anak yang keluar atau kelompoknya berkurang begitu Bu? Ya,
Saya melihat ini menurun ya selama ini. Kegiatan wirausahaan ini hanya diampu oleh salah seorang guru kewirausahaan saja, Pak. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, maka kegiatan kewirausahaan ini belum maksimal ya, kegiatannya belum variatif gitu ya, Pak. Nggih, nggih. Ada kemungkinan juga anak merasa bosan ya dengan kegiatan yang itu-itu saja. Juga kemarin ada cerita anak itu dimarahi gurunya karena belum mengerjakan tugas ya Pak, karena mereka harus praktek di toko sekolah. Hmm, ya, ya, ya. Jadi seharusnya bagaimana Bu, dengan guru-guru kewirausahaan yang lainnya harusnya bagaimana Bu untuk supaya anak-anak ini bisa lebih maksimal untuk kewirausahanya Bu? Ini. Ya supaya anak-anak lebih maksimal ya seharusnya ada kolaborasi lah nggih. Kolaborasi yang baik Ya. antar sesama guru kewirausahaan. Mereka bisa bersama-sama, bisa menyusun program kerja, apa saja yang bisa dipraktekkan, diberikan ke anak sehingga mereka memiliki keterampilan yang memadai untuk berwirausaha. Oh, jadi harusnya ada kolaborasi ya antara guru Iya, kewirausahaan Pak. yang mengampu tadi dengan guru-guru kewirausahaan yang lainnya Bu nggih. Iya, Pak. Ada usulan lain Bu barangkali Bu supaya kewirausahaan di tempat Ibu ini bisa lebih maksimal, lebih optimal gitu kegiatannya? Ya, sebenarnya masih banyak sih ya yang bisa dilakukan Iya Bu. supaya anak itu memiliki wawasan yang luas seperti menjadi seorang wirausaha itu. Jadi selain anak praktek, seharusnya anak juga perlu tahu atau berkunjung langsung ke suatu industri atau ke suatu UMKM yang sudah maju begitu sehingga anak-anak bisa melihat sendiri, bisa mengamati sendiri, kemudian juga bisa mengobservasi datanya langsung mengenai liku-liku berwirausaha atau bangunnya bagaimana membangun usaha dan sebagainya kepada profesi atau pelaku usaha yang ada di daerahnya begitu Pak Pur. Oh, ya, 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 ya. Jadi seharusnya ada ya pengalaman langsung ke dunia usaha gitu ya Bu ya. Hmm. Mungkin ada usulan lain Bu selain dua hal yang sudah disampaikan tadi Bu? Ya selain yang dua tadi eh, ya selain anak praktek langsung tadi kemudian berkunjung ke suatu industri bisa juga sebenarnya itu diagendakan untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan atau seminar kewirausahaan yang mendatangkan partisi dari dunia usaha. Jadi nantinya profesi ini bisa berbagi praktek baik ya atau berbagi sukses story bagaimana pengelolaan usaha. Yang harapannya ini bisa menginspirasi anak-anak untuk terjun ke dunia wirausaha. Juga tentunya mereka bisa menggali nilai-nilai atau karakter-karakter apa saja yang harus dikembangkan ketika anak-anak itu ingin terlibat dalam suatu wirausaha. Begitu Pak Pur. Oh, nggih, nggih. Banyak juga idenya ya Bu Kris ya. Kalau menurut Bu Kris dari ide tadi yang sudah disampaikan mana Bu prioritas atau mungkin yang dalam waktu dekat ini bisa dieksekusi Bu? Oh ya. Dari tadi yang saya sampaikan, kalau menurut saya yang pertama harus yang dilakukan itu ya harus ada kolaborasi dulu nggih Pak dengan Oh, iya, iya, iya. guru-guru keterusan yang lain. Jadi perlu ada rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dan menyusun program kerja bersama tadi hingga program kewirausahaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ya seminar atau pakai wirausaha itu juga bisa dilaksanakan ya. Apalagi sekarang anak-anak sedang tidak ada kegiatan pembelajaran. Sehingga waktunya bisa untuk melaksanakan kegiatan seminar atau mengundang praktisi wirausaha. Begitu Pak Pur. Oh, nggih, nggih. Jadi skala prioritas dan rencana yang dalam jangka waktu dekat ini bisa dua hal ya Bu ya. Yang pertama tadi ya, Oke. rapat koordinasi biar ada kolaborasi antara guru kewirausahaan dan juga ada seminar yang menghadirkan praktisi dari wirausaha tadi Bu nggih. Oke. Nggih. Kalau menurut Bu Kris untuk bisa melaksanakan ide ini
barangkali perlu dukungan atau support dari pihak lain, Bu. Ya, supaya kegiatan bisa lancar ya saya kira perlu untuk dukungan dari kepala sekolah dan juga dukungan guru-guru kewirausahaan yang lainnya yang ya. Mungkin dari sekolah perlu membuat semacam surat keputusan tim ya, kemudian dipimpin oleh kepala sekolah bisa untuk di rapat kerja bersama menyiapkan persepsi. Kemudian juga terkait seminar wirausaha tadi, ya mestinya kita harus kerjasama dengan provinsi di dunia usaha dan nggak perlu support ya dari bendahara terkait dengan akomodasi untuk narasumber yang akan dihadirkan kegiatan seminar tersebut. Oh iya ya, berarti tetap ada support ya Bu ya dari pihak lain, kepala Yeah. sekolah, bendahara gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Kris, rencana yang dua hal tadi bisa dilaksanakan kapan, Bu? Menurut saya minggu depan bisa nggak Pak? Ya, bisa. Iya ya. Senin besok saya akan mencoba mengobrol dengan kepala sekolah untuk bisa menindaklanjuti membuat SK ini dan juga membuat sebuah permohonan narasumber partisi dari dunia usaha. Baik Bu, semoga semuanya lancar Bu ya. Oke Bu Kris, setelah tadi kita ngobrol nih ya, dari pertama tadi ini apa nih yang Bu Kris dapatkan, atau apa ya refleksinya Bu Kris apa aja nih setelah kita ngobrol selama beberapa menit tadi nih Bu Kris? Ya terima kasih Pak Pur. Dari ngobrol tadi saya jadi mendapatkan ide-ide Pak bagaimana supaya kelompok kewirausahaan di sekolah saya ini bisa lebih maju lagi, tapi juga optimal lagi, anak-anak menjadi semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan di kelompok inkubator bisnis ini Pak. Dan saya juga menemukan ide apa saja yang ingin saya lakukan, siapa yang perlu dilibatkan dan saya perlu dukungan. Gitu Pak Pur. Oke Bu Kris, semangat Bu Kris ya. Saya jadi nggak sabar nih pengen ngobrol lagi sama Bu Kris setelah Iya minggu Pak. ini ya Bu Kris ketemu dan merealisasikan rencananya. Boleh Bu Kris ya, nanti kita ngobrol lagi untuk bercerita lagi bagaimana perkembangannya setelah Bu Kris ada rencana yang minggu ini Bu Kris ya. JJ. Oke. Terima kasih sekali Pak Pur. Saya sudah diajak ngobrol-ngobrol. Ini sudah, wah saya jadi lega. Unek-unek saya sudah tercurahkan. Kemudian malah saya dapat ide-ide baru dari ngobrol-ngobrol ini ya Pak. Jadi ada gambaran apa yang harus saya lakukan. Baik Bu Kris, sama-sama Bu Kris. Semangat selalu Bu Kris. Semoga sukses Oke, selalu. terima kasih. Sukses juga untuk Pak Oke, Pur. terima Terima kasih Bu kasih. Kris. Ya Ya, Bu, sudah Sudah baik. sukses. Ya. selesai untuk proses coachingnya. Baik, terima kasih untuk Pak Purnomo dan Bu Kris yang sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik ya. Setelah melakukan proses observasi coaching, tadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Pur ya. Mohon maaf Bu Kris, saya fokus ke Pak Purnomo. Ya. Nggih, monggo. Pak Hati-hati. Pur, ini. Pak Purnama, yang pertama terkait indikator ketercapaian yang Pak Pur inginkan, bagaimana dengan yang muncul dengan di kegiatan coaching tadi? Ya, saya sudah mencoba ya indikatornya. Yang paling utama di mendengarkan aktif tadi, saya mencoba present sehingga saya bisa menyimak secara penuh dan dengan sepenuh hati gitu ya apa yang disampaikan Bu Kris, sehingga ya insya Allah saya bisa menanggapi terkait dengan apa yang mulai dari identifikasi permasalahan yang disampaikan Bu Kris tadi. Kemudian saya mencoba untuk ngobrol, menggali ide-idenya Bu Kris untuk rencana-rencana aksinya, apa namanya, untuk upaya-upaya apa saja yang akan direncanakan Bu Kris untuk mengatasi permasalahan yang di pengembangan kewirausahaan tadi. Begitu Bu. Oke Pak Pur. Ya. Berdasarkan observasi saya tadi, proses
coaching antara Pak Purnomo dan Bu Kris itu secara umum sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan, menyampaikan tujuan coaching, kemudian identifikasi, kemudian apa R-nya Pak Pur? Rencana aksi. Oh iya, rencana aksi ya dan tanggung jawab. Ya, tadi saya amati sudah lengkap di kegiatan coaching yang terlaksana baru saja. Pak Purnomo sudah bisa menggali ide dari pemikirannya Bu Kris untuk dapat mengatasi permasalahannya. Ya, untuk itu secara umum ya gambaran coaching tadi dari observasi saya. Oke, terima kasih Bu Untuk Keti. pertanyaan berikutnya, Pak Pur sudah merasa tadi saya juga memperhatikan bahwa kemampuan untuk mendengarkan dengan rasa ya tadi sudah bagus pada kegiatan. Biasanya kan ada yang terlewat untuk menyamakan persepsi atau di kegiatan semeris memberikan rangkuman Oh ya. dari pertanyaan apa yang disampaikan Coach lah. Tadi saya lihat Pak Purnomo sudah berhasil melaksanakan itu, dibuktikan dari waktu Bu Kris menyampaikan rencana yang akan Bu Kris lakukan untuk meningkatkan minat siswa terhadap praktek wirausaha itu, yaitu tadi adanya kolaborasi dengan guru-guru ya dan juga dengan mengadakan seminar atau pakai wirausaha begitu Pak Pur sudah menyampaikan itu menyamakan persepsi ulang dengan Koci atau Bu Kris berarti saya rasa untuk mendengarkan dengan rasa ini Pak Pur juga sudah baik. Kemudian untuk kehadiran penuh atau presence juga saya amati tadi juga sudah hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Saya amati Pak Pur mendengarkan dengan seksama, tidak nyambi-nyambi nulis yang lain, fokus pada kegiatan coaching. Ya. Oke, terima kasih Bu Pertanyaan Keti. terakhir Pak Pur sebagai Ya, silakan. penutup. Ya, monggo. Selain kompetensi yang dua tadi, kompetensi apa lagi yang akan Pak Purnomo kembangkan lebih lanjut? Ya Bu, sebenarnya keterampilan untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot ini saya kira masih harus tetap ditingkatkan ya Bu ya. Jadi mungkin tadi saya merasa ada beberapa yang saya agak agak nggak terlalu yakin dengan pertanyaan saya gitu ya. Artinya karena mungkin belum memiliki keterampilan yang memadai atau jam terbang yang kurang banyak gitu ya, sehingga memang perlu dilatih terus untuk bagaimana bisa menyampaikan keterampilan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Ya, karena itu kuncinya menurut saya Bu ya. Karena dengan bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu maka si coach ini bisa menggali apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan, apa yang atau potensi-potensi yang si coach ini yang akan digali. Itu pun menurut saya itu yang paling harus terus ditingkatkan kemampuannya. Ya, masih masih perlu banyak berlatih gitu ya Pak Pur ya. Betul sekali, harus Ya, semangat. semangat. Ya, terima kasih untuk percakapan pagi hari ini Pak Purnomo dan Bu Kris ya. Semoga kita selalu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kita bisa mempraktikkan kegiatan coaching ini di sekolah kita masing-masing ya. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Selamat pagi, terima Selamat kasih pagi. semuanya. Terima kasih Oke, juga terima Pak kasih Pur. Bu Gati, Bu Kris, terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke.